bahwa ke depan mah, waduh, untuk masuk di bumi apa seperti di surga ini, kalau sungguh-sungguh kita yang namanya tadi Kang Surya, Allah, 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 artinya semua gitu, all about Allah, Allah Subhanahu wa taala, semua tentang Allah semua. Jadi mau masalah apapun, mau kondisi seperti apapun, mau terjadi apapun, ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah. Ya Allah, kalau seperti kita misal ya Tuhan Yesus Kristus tolong, Tuhan Yesus Kristus tolong, Tuhan Yesus Kristus tolong. Itu kan tinggal penyebutan aja yang berbeda, Kang. Gitu loh. Itu kan Tuhan Yesus Kristus juga itu kan sama seperti istilahnya Imam Al-Mahdi di akhir dari akhir zaman ini. Sama juga di zaman Kanjeng Nabi Muhammad itu kan sama istilahnya. Cuma yang membedakan adalah gitu mungkin bahasanya. Kalau Kanjeng Nabi itu kan ya Nabi terakhir gitu kan. Itu aja bedanya. Oke, Tetapi iki ini kan istilahnya wali Allah Subhanahu wa taala di akhir dari akhir zaman ini yang Allah Subhanahu wa taala istilahnya begini, tunggangin langsung loh. Itulah imam yang dimaksud. Itu juga yang dalam bahasa Joyoboyo itu bahasa apa namanya orang Jawa itu dewa berbadan manusia gitu loh. Itu yang dimaksud dengan apa namanya Pandito Ratu Sinisihan Wahyu. Sinisihan wahyu itu artinya diisi oleh wahyu itu. Nah, wahyu siapa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka gitu sakti tanpa aji-aji. Istilahnya apa dia katakan istilahnya besok 100 miliar, butuh 100 miliar besok datang dia. Gitu loh. Kan itu kun fayakun. Butuh 1 triliun kapan? 3 jam ke depan 1 triliun gitu. Jadi itu yang akan terjadi ke depan untuk masuk Baldatun Coy Batun Warabun Gofur. Tapi ingat Kang Surya dan kita semua yang nonton gitu kan, bahwa tentunya tidak semua kita akan masuk di Baldatun Coy Batun Warabun Gofur. Tapi paling tidak singkatnya begini Kang, singkatnya pastikan saya, kamu, kita semua ada di channel ini itu masuk di Baldatun Coy Batun Warabun Gofur. Oke gitu dulu Kang. Terlalu panjang soalnya. Ya, ini nanti sebentar. Ya. Mau klarifikasi dulu sebentar ya. Oke, para sahabat semua. Di sini kita kan pembahasan tentang akhir zaman ya. Kita tidak boleh rasis maupun tidak boleh kita saling lakum dinukum waliyatin saja ya. Oke. Kita di sini tidak membawa apapun. Kita membawa perdamaian, persatuan, dan kedamaian. Tetapi ya ini mau bertanya nih Kang, apa namanya? Saya mau bertanya tentang. Sebentar Kang Surya. Sebelum Kang Surya bertanya, simpan sebentar pertanyaannya. Saya akan sedikit sampaikan apa yang Kang Surya sampaikan tadi gitu. Untuk masuk di Baldatun Coy Batun Warabun Gofur, seseorang nggak bisa membeda-bedakan orang lain, baik agamanya, baik sukunya, ras, etnis, apapun. Artinya begini, kita boleh berbeda, tetapi jangan membeda-bedakan itu. Jadi semua harus kembali kepada persatuan Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. It's number one, itu nomor 1. Biar berbeda-beda tetapi satu. Jadi orang yang masih membeda-bedakan dipastikan Kang, tidak akan masuk di Baldatun Coy Batun Warabun Gofur atau di Eden Garden, Taman Eden atau bumi seperti di surga itu. Jadi harus jaga hati, jaga pikiran, jaga hidup kita, jangan lagi membeda-bedakan gitu loh. Gitu Kang. Lanjut Kang. Siap. Berarti itu kan semua itu kan nanti akan adanya namanya goro-goro. Nah, goro-goro ini menurut Samen itu berupa apa nih? Goro-goro tentang peperangan atau tentang alam atau tentang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentang Tuhan. Menurut pandangan Sampean ini sebagai spiritualis maupun mungkin pernah di perguruan tinggi secara logika ya. Kuliahnya dulu di mana nih Kang? Kuliah. Aku kuliah S1 di teologi, S2 di teologi, S3 juga di teologi.
Nah, itu pas nih. Nah, tapi pernah melanglang buana di banyak hal lah dalam segala aspek hidup gitu. Udah. Artinya kemurahan diizinkan, dipertemukan, diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk secara teologi ini goro-goro ini menurut sampean apa ini? Secara teologi aja nih dulu. Nanti secara teologi, secara teologi, secara spiritual itu seperti apa nih? Mohon untuk dijabarkan. Jadi paling tidak ada 2 atau 3 yang kita harus paham. Misalnya dari mewakili saya paham tentang kekristenan, eskatologi atau bahasan-bahasan tentang akhir zaman gitu, bahwa di mana gitu ketika istilahnya Nabi Isa atau bahasanya Isa datang atau sama dengan Tuhan Yesus Kristus datang turun ke muka bumi, maka selesai bumi dan dunia ini, Kang. Paling tidak. Jadi ketika Nabi Isa turun, itu yang namanya Maranatha, kedatangan pada kali yang kedua. Sebelum atau saat itu belum bisa dipastikan gitu, tapi bebas kita mendefinisikan. Tapi yang pasti agama apapun sebetulnya, paling tidak di 2 agama pun, Muslim dan Kristen, bahwa Isa atau Tuhan Yesus Kristus itu akan datang gitu loh. Akan datang. Nah, sebelum datang atau pas datang, ada orang-orang yang satu disingkirkan. Jadi di tempat yang sama, tetapi ketika terjadi goro-goro, itu aman, Kang. Itu namanya penyingkiran. Yang kedua, ada yang namanya rapture. Rapture itu pengangkatan, artinya tubuh kita dengan tubuh ini tetapi seketika diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu gampangnya begini, waktu Tuhan Yesus Kristus atau Nabi Isa bangkit dari kematian menurut versi Alkitab gitu, itu menjelaskan bahwa Yesus mati dan bangkit. Nah, Yesus dibangkitkan atau Isa dibangkitkan itu tubuh kemuliaan. Jadi artinya tembok bisa tembus, ngikut angin kemana gitu, itu bisa seperti itu. Nah, itu otomatis sorga. Karena saat itu udah semua sorga langsung, Kang. Sorga itu ada berapa versi juga. Sorga yang pertama, ini yang saya dibukakan, dimulai dari begini, Kang. Langit dan bumi yang lama ini atau galaksi Bima Sakti ini akan menjadi neraka. Jadi semua akan digulung, semua akan dibakar dengan api kekal namanya. Jadi bukan cuma bumi ini, tetapi galaksi Bima Sakti ini akan menjadi neraka. Jadi kalau ada orang bilang mau lari ke Mars, mau bikin rumah di Mars, mau hidup di Mars dan sebagainya, Mars termasuk galaksi Bima Sakti enggak? Jadi kalau termasuk galaksi Bima Sakti, neraka namanya. Nah, yang kedua ada namanya langit dan bumi baru. Langit dan bumi baru sama dengan Yerusalem baru gitu. Yerusalem baru itu galaksi Andromeda. Sekarang ini pakai handphone aja kita shoot rekam ke atas udah bisa kelihat, pakai koordinat sekian, ada aplikasinya, udah bisa lihat langsung, Kang. Jadi itu galaksi Andromeda, bisa 2-3 kali lebih besar dari galaksi Bima Sakti. Nah, itu langit dan bumi baru, Yerusalem baru, ujungnya kalau udah di situ, Kang, udah sorga yang kekal. Karena sorga itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala atau Bapa di surga, udah pasti sorga, Kang. gitu. Nah, kejadian-kejadian sebelum nanti sampai ke poin-poin akhir itu Baldatsun Taibatun Warbun Gofur bahkan tarik ke depan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, atau setelah Baldatsun Taibatun Warbun Gofur, saya tidak bisa memastikan itu, Kang. Walaupun saya tahu saya tidak akan menyampaikan itu karena itu juga bagian dari misteri atau rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa terjadi di saat sebelum Baldatsun Taibatun Warbun Gofur atau sesudah Baldatsun Taibatun Warbun Gofur yang namanya kiamat kubro, yang terus sampai kepada kiamat secara keseluruhan galaksi Bima Sakti ini jadi neraka.
Nah itu saya tidak bisa memastikan, artinya oh nanti sebelum Baldecun Coy Batu Norbun Gofur itu ada kiamat kubro atau ada yang namanya duhon. Duhon itu juga saya paham bahwa itu debu panas yang istilahnya kalau mau dibahasakan ada namanya nibiru. Nibiru itu satu-satu ya, kita paham lah itu akan menabrak bumi, iya kan? Itu dia. Tapi yang kedua ada juga yang namanya perang nuklir gitu. Iya, perang nuklir itu nuklir sana sini itu terjadi. Ya duhon di mana-mana gitu loh. Jadi ini sudah memang akhir dari akhir zaman yang menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala. Semua orang jahat diizinkan, semua orang baik juga monggo gitu loh. Jadi mereka mau berbuat jahat silakan. Maka dikatakan Alkitab yang jahat makin jahat. Orang-orang jahat ke depan bukan makin baik, Kang. Orang-orang jahat makin jahat. Kita ngomong berbusa-busa aja seperti ini, Kang, gitu. Itu mereka tetap aja makin jahat. Saya di channel saya gitu, Kang, gitu. Saya tidak perlu sebutkan gitu. Dalam 3 bulan gitu, itu langsung hampir 2.000 subscriber dan hampir 14.000 jam tayang gitu loh. Penonton satu konten itu ratusan ribu juga seperti ini. Itu hanya 3 bulan langsung Google AdSense langsung berbayar. Tapi semua itu disuruh hapus, Kang. Kenapa? Karena Tuhan hanya butuh 2-3 orang saksi. Artinya apa? Ada orang yang nonton itu udah selesai. Saya hapus semua padahal udah Google AdSense udah berbayar, Kang. Saya hapus karena disuruh hapus. Jadi 2-3 orang saja jadi saksi ya udah gitu loh. Kenapa? Karena banyak orang yang akan Kang Surya kalau baca komentar-komentar nanti pasti akan nggak enak juga gitu loh. Ada yang bilang oh cari duit di konten apa semua dan sebagainya, ngonten untuk cari duit dan sebagainya. Pada akhirnya ya udah selesai seperti itu. Karena memang kita begini-beginian nggak cari begituan. Berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada aja cara jalannya. Maka gitu ilmu laduni dan juga yang namanya ilmu kun fayakun itu nanti akan dinyatakan ke depan gitu loh. Itu akan dibukti nyatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sanggup kun fayakun, dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kembali, Kang, kepada yang namanya duhon dan sebagainya. Versi yang pertama, kalau tadi saya pisahkan, bisa di awal sebelum Baldecun atau sesudah. Nah, saya mungkin sedikit bukakan gitu, sebelum Baldecun. Ketika terjadi yang namanya gonjang-ganjing seperti itu, saya tidak akan jelaskan seperti apa gitu. Itu bisa saja terjadi di bumi Nusantara ini, Kang. Tetapi kalau saya mau detail sebetulnya hal-hal yang seperti itu udah diminimize gitu. Kenapa? Karena ada SP yang terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan memohon. Sama seperti zamannya Abraham atau Ibrahim, ya kan? Waktu Lot itu Sodom dan Gomora akan mau di bumi binasakan itu, api turun dari langit kan dia mohon. Ya Bapak, kalau ada katakan 50 orang aman. Kalau ada 40 orang aman. Kalau ada 20 orang doang aman. Ternyata kalau cuma 10 aman. Ternyata 10 aja nggak nyampe. Maka ditunggang balikan gitu yang namanya Sodom dan Gomora. Nah, di akhir dari akhir zaman ini dosa Sodom dan Gomora itu merajalela. Dan itu bagian dari dosa yang hampir mau dikatakan sulit sekali untuk memperoleh yang namanya kasih karunia masuk di sorga yang kekal. Bahkan hanya untuk masuk di Baldecun Coy Batu Norbun Gofur aja susah banget, Kang, gitu loh. Nah, makanya gitu ada saya kalau mau bicara cuma satu doang nanti berarti enggak apa-apa. Nah, saya katakan apa yang saya dapat bahwa bisa terjadi yang namanya kiamat kubro, duhon dan sebagainya itu satu di luar bumi Nusantara, Kang. Jadi duhon itu terjadi tapi di luar bumi Nusantara. Jadi duhon itu bisa
Nibiru itu, atau bisa juga awan panas dari atas dan dari bawah itu gabung jadi satu, semacam puting beliung itu, tetapi panas gitu kan gitu. Dan di mana-mana bisa istilahnya pada akhirnya keangkat ke permukaan gitu itu, dan itu bisa nyangkut semua di tubuh manusia dan sebagainya. Itu yang pertama. Tapi semua ini hanya disampaikan saja supaya begini. Jadi tidak ada satu kepastian yang istilahnya ketika ngomong apa itu pasti terjadi. Udah lihat aja kitab masing-masing, kitab suci masing-masing. Semua sebetulnya udah dijelaskan, udah dijelaskan gitu. Yang kedua Kang gitu, selain yang namanya duhon dan sebagainya itu lebih keluar bumi Nusantara,